saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita berjumpa kembali dengan Jendela Katekese Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan tentang inisiasi Kristen bagian yang ketiga, yaitu adalah sakramen Ekaristi. Kita seringkali melihat bahwa di sini Ekaristi, beberapa yang disebut yaitu Ekaristi atau mungkin misa. Nah, ini kita akan lihat, lalu juga bagaimana bagian-bagiannya secara garis besar, dan bagaimana Ekaristi sendiri menurut hukum gereja. Kita akan melihat meskipun tidak secara penuh semuanya, karena itu tentu memakan waktu yang sangat lama, tapi paling tidak ada beberapa hal yang nanti akan kita perlihatkan, terutama melalui kitab hukum kanonik. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, Ekaristi itu berasal dari bahasa Yunani, Eucharistia, ya, yang artinya adalah syukur. Merupakan ucapan syukur atas karya penebusan dan kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ini ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, Ekaristi ini merupakan penjelmaan Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri di dalam rupa roti dan anggur. Kita bisa lihat terutama di Lukas bab 22 ayat 11. Dan sekaligus Ekaristi ini bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik terutama, Ekaristi adalah puncak dari segala kegiatan beriman. Ini berpuncak ada di dalam sakramen Ekaristi. Di dalam kehidupan kita, di dalam kegiatan kita akan memuncak kepada sakramen Ekaristi. Sehingga di sini menjadi sebuah bentuk korban, sekaligus yang dikorbankan adalah satu. Yang mengorbankan sebagai imam agung adalah Kristus, dan yang dikorbankan adalah Kristus sendiri. Nah, lalu apa sebetulnya perbedaan antara Ekaristi dengan misa? Kita kan seringkali mendengar, saya mau misa, saya mau Ekaristi. Ini ya. Apakah sama? Sebetulnya pertanyaannya adalah, apakah sama Ekaristi itu dengan misa? Memang dalam percakapan sehari-hari, kata misa dipahami sebagai perayaan Ekaristi. Ya. Jadi dipahami, misa itu dipahami sebagai Ekaristi. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata misa berasal dari rumusan bahasa Latin sebetulnya ya. Dari rumusan bahasa Latin, yaitu dari kata ite missa es. Pergilah, misa sudah selesai. Ini terjemahan-terjemahan pada masa lalu adalah seperti itu. Tapi kalau kita melihat di dalam TPE yang baru, ya, tata perayaan Ekaristi yang baru, ite missa es itu diterjemahkan sebagai pengutusan. Jadi di sini Ekaristi tidak selesai, Ekaristi selesai, udah kamu pulang, selesai. Tidak seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi ketika kita setelah menerima Yesus di dalam hidup kita, maka kita menerima perutusan. Maka di situ pergilah saudara diutus. Pergilah kita diutus. Ite missa es. Itu kalau kita melihat Ekaristi sebagai misa. Jadi misa itu sendiri diambil dari kata penutup. Ya, kata penutup dari Ekaristi itu, ite missa es, yang pengertian sekarang dikatakan, ya ini sudah selesai, perayaan kita sudah selesai, sekarang setelah menerima ini semua, Anda diutus. Seperti itu. Ini. Nah, sedangkan perayaan Ekaristi kita pahami sebagai apa? Ekaristi itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui sabdanya maupun melalui tubuhnya. Ya. Jadi di dalam Ekaristi itu melalui sabda dan juga melalui santapan akan tubuhnya. Di dalam sakramen Ekaristi kita melihat di sini ada yang disebut sebagai transubstansia. Ini ya, transubstansia. Apa sih pengertian dari transubstansia itu? Transubstansia ialah bahwa di dalam Ekaristi
itu roti dan anggur yang kita persembahkan, yang di situ dikatakan sebagai hasil bumi itu, lalu setelah dikonsekrasikan oleh imam, berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi dari realitas roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini yang kemudian kita sebut sebagai komuni, lalu kita sambut secara hormat. Ini. Dan kalau kita melihat secara real juga pada hari Kamis Putih ya, pada perjamuan terakhir Tuhan kita, sakramen ini kemudian diarak, lalu ditahtakan di tempat tertentu, lalu umat berdoa secara kusuk di situ ya. Jadi di situ menjadi sebuah hal yang tidak kita ragukan sebagai orang Katolik ya, tentang kebenaran dari gereja ini, bahwa roti dan anggur yang dikonsekrasikan oleh imam mempunyai dasar Alkitab juga ya, dasar Alkitab bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Coba kita melihat di sini pertama-tama dari Injil Matius ya. Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Di dalam Injil Matius ini, pada saat merayakan perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku, dan minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku." Ini kata-kata konsekrasi ya, kata-kata konsekrasi. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa roti dan anggur itu benar-benar tubuh dan darah Yesus. Karena dalam perikop tersebut, Yesus tidak berkata, "Makanlah, lalu umpamakan ini adalah tubuhku. Minumlah, ini seakan-akan atau umpamakan ini darahku." Tidak, ya, tidak. Tapi Yesus mengatakan apa? Ini tubuhku, makanlah. Inilah tubuhku, minumlah. Ini darahku. Ini menurut versi Matius. Lalu apa menurut versi Lukas? Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23 ini. Lukas penekanannya atau perkataan dari Lukas ini yaitu mengatakan bahwa perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi setiap kali imam melakukan apa yang dikatakan si Matius tadi, ya di dalam kata-kata konsekrasi, ini menjadi sebuah pengenangan kembali bahwa Yesus hadir, Yesus datang. Untuk apa? Untuk menjadi tubuh dan darahnya itu disantap oleh umatnya kembali, oleh kita semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa? Yaitu bahwa Yesus telah memberikan tubuhnya, Yesus telah memberikan darahnya bagi kita. Sebagai apa? Sebagai penyelamatan. Ini menurut Lukas. Lalu bagaimana menurut Yohanes? Memang kalau Yohanes memang kita tahu, Yohanes adalah merupakan Injil yang mengajak kita untuk bermeditasi, merenungkan yang lebih dalam kembali, yaitu ini. Nah, Yohanes menyatakan, yaitu bahwa Yesus mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan. Jadi dibuat sebagai apostrof atau tanda kutip. Dikatakan dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Ini yang ditekankan oleh Yohanes. Yesus juga menyatakan bahwa Ekaristi adalah jaminan kehidupan kekal. Dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kristus hadir sebagai Raja. Dia akan memisahkan antara kambing dan domba. Dan tentunya, barang siapa yang taat kepada Tuhan, dengan juga senantiasa merayakan dan memakan daging dan minum darah Kristus dipersatukan di dalam penebusan itu, dalam penebusan anak domba Allah. Jadi bahwa Yesus juga menyatakan, yaitu bahwa dengan Ekaristi kita bersatu dengan Yesus. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
tanda sekali ya. Ini. Jadi Yesus menyatakan hal ini bukan sebagai bahasa simbol atau lambang, simbolik, lambang, bukan. Tapi ini sebuah hal yang kesungguhan. Yesus hadir di situ. Yesus sebenarnya sampai orang Yahudi. Jadi sampai orang Yahudi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus ini menjadi sebuah perkataan yang keras. Orang ini mengatakan dengan keras. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang Yahudi itu tidak mengenal yang namanya kanibalisme. Orang makan daging, minum darah itu adalah kanibal. Maka apa? Orang Yahudi mengatakan, waduh, ini Yesus mengatakan sesuatu dengan hal yang keras. Tapi bahwa apa yang dipecah-pecah oleh Yesus adalah tetap roti. Apa yang dibagikan Yesus dalam cawan itu adalah anggur. Tapi roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri ketika itu sudah dikonsekrir oleh imam. Hal ini tentunya juga membuat sebuah pemahaman yang sulit tentunya bagi saudara-saudara kita yang Protestan ya, itu mengatakan bahwa ya Yesus sebenarnya bicara bahasa lambang saja sih, bahasa simbol aja sih. Ini dibuktikan dengan Yohanes bab 6 ayat 63. Ini. Rohlah yang memberi hidup pada daging. Ini. Jadi sama sekali tidak berguna kalau perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Ya. Jadi dia menekankan yang hidup adalah rohnya, daging mati, gitu loh. Ini yang hidup adalah yang kuat adalah rohnya, daging itu lemah, gitu loh. Memang ini ya. Coba kita mencoba meneliti di sini ya. Bila diteliti lebih lanjut, Yesus berbicara dagingku ketika ia berbicara tentang Ekaristi. Sedangkan pada Yohanes bab 6 ayat 63, Yesus hanya berkata daging, bukan dagingku, tapi daging. Ini. Dan kata-kata terakhir Yesus dalam ayat ini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Yesus dalam hal ini tidak berbicara Ekaristi. Ya, tidak berbicara tentang Ekaristi lagi, tapi berbicara tentang murid-murid yang mengundurkan diri. Ini, ya, murid-murid yang mengundurkan diri. Tuh. Jadi konteksnya sudah lain. Kalau coba kita melihat diri surat Paulus ya. Surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 17 sampai 33. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara baca ya. Ini. Secara ringkasnya begini. Rasul Paulus di dalam suratnya menekankan tentang kesakralan Ekaristi. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini, Paulus menegaskan ini. Barang siapa menerima Ekaristi dengan tidak layak, dia mengatakan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi di sini menekankan bahwa roti dan anggur yang telah diberkati, dikonsekrir oleh imam, itu benar-benar adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi seringkali ini menimbulkan pertanyaan dan juga sebuah pertentangan dengan kemahahadiran Tuhan. Ini bagaimana Allah yang sungguh-sungguh hadir bagi kita ini. Dalam hal ini kita harus membedakan antara kehadiran spiritual dengan kehadiran yang nyata. Memang benar Tuhan hadir di mana-mana, kita nggak memungkiri seperti itu. Tapi di dalam hal Ekaristi, roti dan anggur yang telah dikonsekrir oleh imam, kehadiran Tuhan ini bersifat unik dan khusus. Kenapa? Karena di sini merupakan kehadiran nyata dari Tuhan sendiri, real presence, ya. Dengan demikian kita perlu menunjukkan sebuah penghormatan yang secara khusus, ya, karena Tuhan sendiri yang telah menunjukkan kehadirannya yang secara nyata, secara khusus ini, ya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, apakah pernyataan Gereja Katolik ini tidak menimbulkan sebuah perdebatan?
Ini sangat menimbulkan perdebatan sekali, terutama untuk kaum-kaum Lutheran, ya, kaum-kaum reformis. Saya kira saya menunjukkan reformis karena bukan hanya Lutheran, juga Calvinis juga. Tapi paling tidak bagi kaum reformis, terutama Luther dan Calvin, menanggapi secara berbeda terhadap Ekaristi ini. Pertama dari Luther. Luther melihat peristiwa ini adalah sebagai konsubstansia, ya, konsubstansia, yaitu di mana tubuh dan darah Kristus ada bersama dengan roti dan anggur ini. Jadi roti dan anggur hanya sebagai sebuah perwakilan. Sedangkan Calvinis ini lebih jauh lagi cara menanggapinya, ya, sangat berbeda sekali dengan Kristiani Katolik. Kalau Calvinis melihat roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus itu hanya sebagai simbol atau pralambang saja, sebagai pralambang kehadiran Kristus saja dan bukan kehadiran Kristus yang aktual. Ini jadi hanya lambang dari Tuhan yang hadir, tidak secara nyata. Ini sehingga seorang yang menerimanya hanya dikatakan menerima Kristus secara spiritual. Jelas bahwa pandangan ini ditolak oleh Gereja Katolik pada Konsili Trente. Pandangan Gereja Katolik tentang persoalan ini adalah yaitu bahwa roti maupun anggur berubah sepenuhnya menjadi Yesus Kristus secara keseluruhan, yaitu baik tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Dengan demikian, seseorang yang menerima tubuh dan darah Kristus, hosti, berarti menerima Yesus Kristus secara keseluruhan. Ya. Perubahan ini adalah perubahan yang benar-benar secara aktual, secara nyata. Kristus hadir di dalam dua hal tersebut. Dengan demikian, baik di mata orang Katolik maupun bukan, roti dan anggur tersebut tetap merupakan tubuh dan darah Kristus. Ini kehadiran Kristus tetap nyata, ya, tetap ada sepanjang bentuk roti dan anggur masih tetap ada. Ini kepercayaan Kristiani, ya. Selama roti dan anggur itu tetap ada, bentuknya nyata, kehadiran Kristus adalah tetap ada. Jadi, ketika hosti yang telah dikonsekrasikan dan ditelan ataupun larut di dalam air, maka hal itu bukan lagi tubuh Kristus. Kalau itu sudah larut, sudah tidak ada. Ini, ya. Jadi, Tuhan Yesus di dalam hosti tetap hadir di dalam diri penerima komuni selama hosti tersebut belum larut atau ditelan, sehingga ia harus menghormati kehadiran Kristus secara khusus selama masa tersebut. Teman-teman, Bapak Ibu Saudari, sebelum kita menyambut sakramen Ekaristi, ada baiknya kita juga merefleksikan diri kita, apakah kita memiliki dosa berat. Ya, tentu di situ apabila terjadi dosa berat, kita butuh yang namanya pengakuan dosa sebelum kita menerima Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, mari kita sekarang melihat struktur dari sakramen Ekaristi ini. Struktur dari perayaan Ekaristi secara global, secara pembagian bentuk besar, terbagi menjadi dua, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Ini secara pembagian besar adalah itu. Tapi kalau mau agak dirinci, ini menjadi 4 bagian besar. Ya, 4 bagian besar, yaitu pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, lalu bagian yang keempat adalah pengutusan. Ini. Jadi pembagiannya secara khusus adalah seperti itu. Jadi pembagiannya 2 bagian besarnya adalah liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Jadi di sini dalam liturgi sabda Allah dihidangkan, ya. Sabda Allah disuguhkan menjadi pengajaran bagi umat. Lalu di dalam sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus disantap bagi umat sebagai umat beriman. Ini. Kalau orang tidak mengimani, ya tidak akan terjadi apa-apa, gitu loh. Ini. Jadi bagi orang Katolik yang mengimani, itu adalah tubuh dan darah Kristus yang hadir baginya.
Kalau kita melihat dua kenyataan tersebut, maka saya sangat menyayangkan sekali bahwa umat itu banyak yang hadir berbondong-bondong ketika apa? Ketika mulai sabda, mulai mungkin bacaan Injil, mungkin melalui homili. Lalu setelah terima komuni, cepat-cepat pulang. Padahal ekaristi yang benar itu mulai dari sabda dan ekaristi. Sabda dimulai dengan apa? Dari pembuka. Ada berkat pembuka. Ini, ya, ada berkat pembuka. Dan terakhir ada pengutusan. Jadi mengikuti ekaristi yang penuh, yang benar adalah ekaristi mulai dari pembuka, tanda salib pembuka, salam dan seterusnya. Lalu kita duduk mendengarkan sabda homili yang ditutup dengan doa umat. Lalu masuk ke dalam bagian yang kedua, bagian besar, yaitu ekaristi, ya. Mulai persembahan, doa persembahan dan seterusnya sampai apa? Sampai pembagian komuni, lalu akhirnya apa? Berkat dan pengutusan. Ini. Jadi biasanya banyak umat itu, bukan saya menyindir tapi banyak kenyataannya, yaitu bahwa umat itu datang terlambat, pulangnya apa? Pulangnya cepat-cepat. Kita tidak bisa menerima apa yang dikatakan sebagai ite missa es. Apa itu? Kita sudah diberkati, kita sudah menerima santapan itu, lalu kita diutus. Gitu loh. Kata-kata pengutusan itu pun juga bagi kita adalah sangat penting sekali. Itu ya. Ini. Nah, mari kita setelah kita melihat dua bagian besar ini, kita akan melihat siapa sih yang sah untuk pelayanan ekaristi. Ini. Menurut kanon 900, ya, ini bisa kita lihat nanti ya dari 900 sampai 911. Ya. Jadi bahwa kanon 900 artikel 1, pelayan yang selaku pribadi Kristus, impersona Christi, dapat dilaksanakan sakramen ekaristi. Hanya imam yang tertabis secara sah. Ya. Hanya imam, Bapak Ibu. Diakon calon imam belum. Ya. Diakon calon imam bisa memberikan sakramen perkawinan, bisa memberikan sakramen pembaptisan, tetapi ekaristi, krisma tidak. Ya, tidak bisa. Ini. Yang bisa memberikan pelayanan sakramen ekaristi adalah imam yang secara sah. Tuh. Jadi artikel kedua, secara legit, yaitu bahwa perayaan ekaristi imam yang tak terhalang oleh hukum kanonik. Imam pun, imam yang mana? Imam yang tidak terhalang, terkena hukum oleh hukum kanonik. Ya. Jadi kita harus mengindahkan kanon-kanon yang ada. Kanon 901, nanti bisa kita lihat semuanya itu ya di kanon 901 sampai 919 itu tentang pelayan perayaan ekaristi. Itu akan sangat lengkap sekali, boleh dilihat itu ya. Ini jadi karena ini materi begitu panjang, jadi tidak bisa saya membacakan satu demi satu, tapi paling tidak inti-intinya ya. Paling tidak inti-intinya. Jadi yang bisa melayani ekaristi adalah imam. Imam adalah pembantu Uskup. Jadi uskup boleh nggak? Tentu boleh. Kalau imam itu hanya membantu uskup, uskup adalah yang memberikan mandat kepada imam. Jadi uskup pasti boleh, gitu ya. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat perayaan ekaristi. Kapan sih waktunya? Di mana tempatnya? Kanon 931 bahwa perayaan dan pembagian ekaristi dapat dilakukan ya, pada hari dan jam manapun, tidak terikat, kecuali pada hari-hari yang menurut norma-norma liturgi itu dikecualikan. Lalu kanon 932, perayaan ekaristi untuk artikel 1 ini, perayaan ekaristi hendaknya dilakukan di tempat suci, kecuali di dalam kasus khusus kebutuhan menuntut lain. Dalam hal yang demikian, pelayan harus di tempat yang pantas. Tempat yang pantas itu mana? Gereja yang dimaksudkan itu. Mungkin bisa gereja, mungkin bisa kapel. Ini ya, bisa gereja, bisa kapel. Kurban ekaristi harusnya dilaksanakan di atas altar yang sudah dikuduskan dan diberkati
Di luar tempat suci dapat digunakan meja yang cocok dengan harus selalu melihat menutup dengan kain altar dan korporale. Kurban Ekaristi harus dilaksanakan di tempat yang pantas, gereja. Kalau gereja biasanya pasti ada altar. Ya. Kalaupun toh terpaksa harus di luar itu, mungkin di lingkungan dan sebagainya, tolong sediakan yang pantas. Karena altar adalah mezbah buat Tuhan. Di situ dikorbankan, itu mezbah. Yesus sendiri yang mengorbankan, impersona Kristinya adalah imam. Yang tampak adalah imam. Ini. Dan di situ akan dikorbankan. Korbannya siapa? Yesus sendiri. Maka tempatnya pun juga pantas. Ini. Jangan pakai meja yang sudah mau ambruk, roboh dan sebagainya. Jangan, ya, jangan. Tapi apa? Meja yang pantas. Lalu yang kedua, 933, atas alasan yang wajar dan dengan izin jelas dari ordinaris wilayah, imam boleh merayakan Ekaristi di ruang ibadat suatu gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan gereja Katolik, asalkan terhindar dari batu sandungan. Apa itu maksudnya? Misalnya, imam harus merayakan Ekaristi di tempat ibadat yang lain. Apakah itu mungkin? Kemungkinan bisa, ya, kemungkinan bisa. Ini, tapi harus ada izin dari ordinaris wilayah, uskup, maksudnya seperti itu. Misalnya apa sih? Imam harus memimpin misa manten di sebuah gereja, mungkin di gereja Protestan. Nah, ini harus ada setidaknya izin atau memberitahu kepada ordinaris wilayah tersebut, ya. Seperti itu. Ini hanya misalnya saja. Tapi tetap harus ada izin kalau di sebuah gereja tertentu. Yang penting tidak membuat batu sandungan, tidak membuat persoalan yang nanti akan menjadi lebih luas gitu loh. Lalu untuk berikutnya ini masih juga berhubungan dengan Ekaristi ya, yang mungkin ini sering banyak kita tanyakan, terutama masalah stipendium ya. Dalam hal-hal yang khusus, acara-acara khusus, biasanya kita mendengar adanya stipendium dan iurastole ya, iurastole, stipendium dan apa sih itu? Ini kita biasanya juga ya udahlah, itu semuanya sama gitu aja, semuanya stipendium. Ini ternyata ada bedanya loh Bapak Ibu ya, itu ya. Ini Kanon 945 artikel 1. Sesuai kebiasaan gereja yang teruji, imam yang merayakan Ekaristi atau berkonselebrasi boleh menerima ya, stipendium yang dipersembahkan untuk Ekaristi ya, untuk intensi tertentu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki intensi tertentu, sudah layak dan wajibnya adalah memberikan stipendium. Jadi sudah tidak usah kita tanyakan kembali, ini pakai stipendium apa enggak ya. Selama itu di dalam perayaan Ekaristi kita punya ujub tertentu, ya pasti stipendium ini adalah sesuatu yang kita berikan karena apa? Karena kita memiliki intensi, yaitu dilaksanakan di dalam Ekaristi. Jadi sangat dianjurkan agar para imam merayakan misa untuk intensi umat beriman Kristiani, terutama yang miskin, juga meskipun tanpa stip ya. Ini jadi begini Bapak Ibu yang dimaksudkan. Jadi sebisa-bisanya kita memberikan stipendium ya. Ini saya mengatakan sebisa-bisanya, nanti pada artikel berikutnya akan lebih jelas ini. Tetapi menjadi kewajiban imam juga ini bagi orang yang miskin, yang tidak bisa memberikan stipendium, atau meskipun itu umat yang kaya dan di situ tidak ada stipendium, kalau memang itu sudah diintensikan, ya imam tetap harus melaksanakan itu ya. Tetap memberikan intensi membacakan intensinya itu ya, seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan di dalam Kanon 946,
umat beriman Kristiani dengan mengaturkan stip, ini yang saya katakan tadi, agar misa diaplikasikan bagi intensinya, membantu kesejahteraan gereja, dan dengan persembahan itu berpartisipasi di dalam usaha gereja mendukung para pelayan dan karyanya. Ini. Jadi dengan Bapak Ibu memberikan stip kepada imam, itu bisa membantu gereja untuk memberikan kesejahteraan kepada para imamnya. Itu. Siapa yang bisa memberikan kesejahteraan para imamnya kalau bukan umatnya? Ya, kalau bukan umatnya, ya kita umatnya. Maka ketika kita memberikan momen intensi, ya udah, kita juga ada kewajiban untuk memberikan stip ini. Hanya juga kewajiban bagi imam, kalau tidak ada intensi, maksudnya ada intensi, tapi di situ tidak ada stip, imam tetap harus mengaplikasikan itu di dalam doa-doanya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti membaca untuk kitab Hukum Kanonik 945 sampai 958 untuk berikutnya tentang persoalan-persoalan itu. Ini kalau saya menggambarkan, ini bahasa pedusunan ya, karena saya orang kampung juga. Kalau kita sedang mengadakan kenduri, biasanya di dalam kenduri itu ada yang namanya mudin ya. Kalau di kampung saya itu namanya mudin. Nah, seorang mudin itu akan mengujubkan ya, mengujubkan itu. Lalu setelah mengujubkan, kita sebagai tuan rumah yang memiliki ujub itu memberikan uang ya, dalam bentuk uang yang disebut sebagai binat. Jadi sejumlah uang kepada mudin tersebut, namanya mudin, tukang doa di kampung itu ya, mudin ini, untuk mengintensikan sebuah doa ini dengan apa? Memberikan binat sejumlah uang tertentu kepada si mudin itu ya. Atau di tempat lain ini juga kita bisa memberikan, orang bisa memberikan mudin atau mungkin kaum ya, mbah kaum seperti begitu ya, mbah kaum daerah Jogja dan sekitarnya begitu mengatakan kaum. Nah, mbah kaum ini biasa menerima wajib. Wajib itu adalah juga sama dengan binat tadi, sejumlah uang tertentu gitu loh. Ini kalau kita membahasakan dengan bahasa kampung kita ya, seperti itu nih. Jadi stipendium adalah seperti itu. Jadi kita memberikan sejumlah uang tertentu kepada imam. Kalau kita nanti membaca di kanon 945 sampai 958, di situ dikatakan banyak hal ya. Silakan dibaca sendiri, dan tentu untuk wali gereja kita juga memberikan standar. Mungkin kalau saat ini mungkin paling kecil 25 atau 50 ribu begitu untuk standar. Untuk Jawa Bali ya, itu sekitar 25 atau 50 ribu paling kecil untuk stipendium. Apakah boleh di bawah itu? Juga boleh-boleh saja. Imam pun juga tetap akan mengaplikasikan, dan kewajiban imam untuk mengaplikasikan dari intensi itu. Kalaupun toh tidak ada isinya pun di dalam amplop itu juga nggak masalah. Tetapi Bapak Ibu, sejauh kita bisa, silakan memberi itu. Ya, ini jadi stipendium adalah yang kita aplikasikan, yang kita mohonkan, kita ujubkan di dalam sebuah perayaan Ekaristi. Lalu apa yang dikatakan sebagai iurastole? Ya, iurastole adalah pemberian umat kepada imam, kepada pastor, sebagai bentuk penghargaan kepada imam yang melakukan pelayanan di luar sakramen Ekaristi. Ya. Kalau stipendium di dalam Ekaristi, tetapi kalau iurastole di luar Ekaristi. Kenapa dikatakan iurastole? Kalau di luar Ekaristi, imam biasanya hanya pakai stola saja. Ini maka dikatakan sebagai iurastole ini ya. Ini misalnya pada sakramen pembaptisan biasanya imam hanya menggunakan stola, dan biasanya juga di luar Ekaristi. Hanya menggunakan ibadah sabda aja di luar Ekaristi ya. Atau mungkin juga pemberkatan rumah atau apa gitu ya. Seperti itu namanya iurastola atau iurastole ini. Jadi prinsip dari hukum gereja adalah
Pelayanan harus tetap dijalankan terlepas dari ada atau tidaknya Jurastula. Ini baik stipendium maupun Jurastole, imam sebisa-bisanya melayani. Ini menjadi kewajiban bagi imam, ya. Karena ini juga termasuk sarana pengudusan di dalam panca tugas gereja, ada di dalam liturgia, ya. Liturgia pengudusan ini. Tetapi kita sebagai umat, kalau mampu kenapa tidak, gitu loh. Jadi kita sudah tidak perlu menanyakan lagi, ini perlu stipendium atau Jurastula enggak sih? Sebetulnya hukumnya adalah wajib. Makruh. Jadi tidak mengikat apabila kita tidak mampu. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Bagian terakhir ada tips-tips untuk merayakan Ekaristi. Semoga kita bisa melaksanakan tips-tips ini ya. Memang agak panjang ya, 14 hal. Pertama, berpuasa 1 jam sebelum mengikuti perayaan Ekaristi. Kalau dulu itu 1 hari berpuasa. Lalu dalam perkembangannya adalah 1 jam sebelum perayaan Ekaristi. Lalu ada beberapa yang mengatakan 1 jam itu adalah 1 jam sebelum menerima tubuh dan darah Kristus. Enggak. Sebelum perayaan Ekaristi, ya, jangan mulai dikurang-kurangin lagi, ya. Kecuali saya mengatakan semuanya adalah kekecualian ya. Kecuali Bapak atau Ibu sakit harus minum obat, seperti itu, ya. Kalau orang mau minum obat, makan dulu. Tapi hal itu kan bisa diantisipasi 1 jam sebelum ikut Ekaristi. Yang kedua, hadir lebih awal dengan pakaian yang pantas. Kalau bisa hadir itu lebih awal, setelah hadir duduk, ya, pakai pakaian pantas, duduk, lalu mulai hening, ya, hening di situ. Sebelum kita sungguh kehadiran Tuhan, kita mempersiapkan hati, hadir ya. Jangan sampai kita datang sudah terlambat, cepat-cepat gobios mengganggu kanan kiri dari orang yang kita tempatin, bangku yang kita tempatin itu kanan kiri terganggu, mengganggu konsentrasi mereka juga. Nah ini ya, ini. Jadi efeknya banyak sekali kalau kita terlambat ya, itu. Dan juga saya kira yang saya katakan tadi tidak pas kalau hadir itu pas Ekaristi sudah mulai. Jadi untuk hening tadi, persiapkan diri dengan menciptakan waktu teduh hening ya di gereja. Sadari dan mohon ampun atas kesalahan dan dosa. Ikut terlibat di dalam menyanyi dan menjawab ajakan pemimpin ibadat. Apa maksudnya di sini? Ekaristi tidak menjadi penonton. Ekaristi bukan menonton Ekaristi. Tapi Ekaristi menuntut keterlibatan kita. Meskipun juga saat ini kita streaming. Menuntut keterlibatan kita. Menyanyi ikut menyanyi. Kecuali diputuskan lain. Seperti misalnya streaming, tidak usah berdiri, tidak usah berlutut. Itu sudah diputuskan gitu loh. Oleh siapa? Oleh yang berwenang, yaitu imam setempat. Bahkan oleh ordinaris. Seperti itu. Jadi ikut terlibat di dalam menyanyi atau menjawab ajakan-ajakan pemimpin ibadat. Jangan sebagai penonton. Dengarkanlah apa yang Allah sabdakan di dalam ibadat sabda, ya, lewat bacaan-bacaan kitab suci, dan juga homili imam atau khotbah imam. Persatukan dalam persembahan diri kita dengan roti dan anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sembahlah Dia di saat konsekrasi dengan segenap hati dan akal budi. Sembahlah bukan harus tangannya begini, tidak. Ya. Apakah harus begini juga tidak. Di sini dikatakan apa? Sembahlah Dia di dalam konsekrasi itu dengan segenap hati dan akal budi. Sesuai dengan adat kalian ini. Kalau ini biasanya adalah tradisi Jawa banget gitu loh. Seperti itu ya. Ini. Tapi yang jelas lihatlah, jangan justru tunduk, tapi apa? Lihatlah sakramen yang ditunjukkan loh imam. Imam yang pendek aja di tempat di bawah di panti imam diganjel supaya apa? Supaya imamnya kelihatan lebih tinggi, supaya apa? Kalau mengangkat roti dan anggur, umat itu bisa melihat seperti itu loh. Jadi jangan pas konsekrasi imam menunjukkan inilah tubuhku, ditunjukkan kita tunduk, tidak. Tapi justru kita melihat. Kalau dalam hati kita dengan akal dan budi kita mempercayai bahwa ini adalah Tuhan di dalam roti dan anggur yang nyata di dalam diri kita nanti. Gitulah. Sembahlah Dia di saat konsekrasi dengan segenap hati dan budi kita.
Sampaikan salam damai kepada saudara-saudari kita dengan tulus, ya, dengan tulus. Ini salam damai ya memang saat ini tidak harus pakai berjabat tangan, tapi apa? Kita berdamai dengan orang lain. Di dalam kitab suci, pergilah dan berdamailah dulu dengan sanak saudaramu, seperti itu loh. Jangan ada beban kesirikan-kesirikan tertentu, maksudnya seperti itu. Terimalah Gusti Kudus dan sapalah dia secara pribadi di dalam hati dan budi kita. Terimalah Gusti itu. Kalau kita berdoa secara pribadi, berikanlah hening di dalam diri kita dan mengucapkan syukur supaya Allah merajai di dalam hidup kita. Ciptakan saat teduh dan doa pribadi setelah komuni. Jangan tinggalkan perayaan Ekaristi sebelum mendapatkan berkat penutup atau berkat pengutusan lewat imam. Tuh, jangan buru-buru kemana-mana. Ini ya. Jadi menerima berkat penutup. Ya. Bersiaplah menjalankan hidup harian dengan membagi-bagikan berkat Ekaristi yang kita dapatkan. Kita diutus apa? Memberikan berkat. Kita diutus untuk membawa damai bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan. Ini perayaan Ekaristi, ya. Jadi bagian yang ketiga maksud saya di dalam inisiasi. Tentu masih banyak sekali yang harus bisa kita bahas di sini. Tapi tentu saya juga harus memberikan batasan-batasan sehingga bahwa durasi ini juga tidak panjang. Ini pun juga saya kira sudah terlalu panjang juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam, tapi paling tidak tips dan sebagainya bisa kita renungkan kembali. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita dan kita bertemu kembali di tempat yang sama. Terima kasih.